Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Tomorrow War. Kalau bahasa Indonesianya yaitu Bertempur di Masa Depan. The Tomorrow War merupakan film yang bergenre fiksi ilmiah. Kisah ini bermula saat Daniel Forrester bersama keluarganya sedang menonton sebuah pertandingan sepak bola. Sayangnya kehangatan suasana yang dirasakan oleh keluarga Daniel berubah ketika kelompok prajurit dari masa depan datang secara tiba-tiba di tengah pertandingan sepak bola yang ia tonton. Meskipun mereka datang secara damai, pesan yang mereka bawa dari tahun 2051 bukan merupakan kabar gembira. Salah satu dari mereka pun meminta agar masyarakat bersedia untuk bergabung dan menghentikan invasi alien yang dapat menjadi akhir peradaban manusia. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal kita akan diperlihatkan orang-orang yang terjun dari langit dan sebagian orang selamat karena mendarat di kolam renang dan ternyata kota sudah hancur berantakan. Scene berganti kepada 28 tahun sebelumnya, yaitu tepatnya bulan Desember tahun 2022. Di sini kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Daniel Forrester. Ia saat ini sedang merayakan Natal bersama keluarganya. Dan ini adalah anaknya yang bernama Murray Forrester dan baru berusia 9 tahun. Dan ini adalah istrinya. Ketika yang lainnya lagi asik berpesta, Daniel bersama anaknya malah asik menonton pertandingan bola. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada cahaya di tengah lapang. Semua orang pun kaget, dan kejadian itu pun menggemparkan dunia karena acara sepak bolanya ditonton di seluruh dunia. Setelah itu, datang sekelompok prajurit. Meskipun mereka datang secara damai, tetapi salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka datang dari tahun 2051, yaitu datang dari masa depan, untuk meminta bantuan agar masyarakat bersedia bergabung dan menghentikan invasi alien supaya umat manusia tidak punah. Dan setelah itu pun fasilitas teleportasi pun dibangun di seluruh dunia untuk membantu memerangi alien itu. 1000 orang pertama pun diberangkatkan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa kembali dengan selamat. Akhirnya pemimpin di seluruh dunia pun sepakat melakukan perekrutan besar-besaran dan diperlihatkan Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut ambil bagian. Besoknya tibalah giliran Daniel Forrester diberitahukan lewat handphone untuk bergabung memberantas alien. Di tempat perekrutan pun ia ditanya berbagai hal dari mulai akte, paspor, dan lainnya. Di sini Daniel dipasang gelang agar ketika misi di masa depan waktunya habis, Daniel bisa kembali ke masa sekarang dengan sendirinya. Setelah itu Daniel pun mendatangi istrinya bahwa ia sudah dipasang gelang untuk pergi ke masa depan. Istrinya pun tidak menyetujuinya dan mengajak Daniel untuk kabur. Sehingga Daniel pun pergi ke rumah ayahnya untuk menyuruh ayahnya membuka gelang itu. Ayahnya adalah orang yang tidak suka dengan pemerintahan. Dikiranya Daniel adalah suruhan pemerintah, sehingga Daniel disiram dan dimarahin ayahnya. Pertengkaran pun tidak bisa dihentikan. Akhirnya Daniel pun tidak jadi untuk membuka gelangnya, dan Daniel pun langsung pergi. Akhirnya Daniel memutuskan untuk pergi walaupun istrinya sangat sedih dengan keputusan Daniel itu. Daniel pun memeluk anaknya Murray Forrester sebelum ia pergi. Sampailah ia di tempat pelatihan. Semua sukarelawan pun diberitahukan kelemahan makhluk itu dan diajarkan menjadi seorang prajurit. Di tempat itu, Daniel mendapatkan teman, dia bernama Charlie. Setelah pelatihan akhirnya mereka pun beristirahat. Tetapi tidak lama kemudian alarm berbunyi, itu menandakan mereka harus secepatnya berteleportase. Mereka pun semuanya bersiap-siap dan mulailah alat teleportase itu bekerja. Mereka pun satu persatu terangkat ke dalam cahaya. Tetapi alat teleportase itu mengalami masalah yang mengakibatkan mereka harus mendarat di ketinggian ratusan meter, sehingga sebagian orang tidak selamat. Untungnya Daniel dan temannya mendarat di atas kolam renang. Setelah itu mereka pun melihat sekitar kota Miami sudah hancur berantakan. Setelah itu pusat komando menghubungi mereka untuk memulai misinya. Dikarenakan Daniel mantan tentara, sehingga Daniel ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Mereka pun diberikan misi untuk menyelamatkan para ilmuwan.
Mereka pun mulai menyusuri kota. Setelah sampai di gedungnya, mereka pun masuk. Salah seorang dari mereka mengambil cakar milik makhluk itu yang sudah mati. Tidak lama kemudian mereka menemukan para ilmuwan sudah mati. Akhirnya mereka melakukan misi yang kedua, yaitu mengambil alat-alat yang penting dan hasil lab. Di sisi lain mereka pun harus cepat karena pesawat pengebom akan menghancurkan kota itu. Daniel pun mendapatkannya dan langsung pergi. Ternyata makhluk itu sudah mengepung mereka. Ketika mereka turun lewat tangga darurat, mereka dihadang makhluk itu dan diserang. Ternyata setelah ditembak beberapa kali, makhluk itu pun sangat kuat. Tetapi makhluk itu mempunyai kelemahan, yaitu leher dan perutnya. Oleh karena itu mereka harus menargetkan leher dan perutnya. Daniel pun menembaki makhluk itu, namun pelurunya habis. Untungnya ada kampak namun meleset. Untungnya temannya keburu datang dan langsung menembak lehernya dan makhluk itu pun mati. Setelah di luar, makhluk itu malah meminta bantuan sehingga makhluk itu semakin banyak. Di sisi lain pesawat pengebom semakin dekat sehingga komandan pun mengirimkan mobil bantuan untuk menjemput mereka. Tetapi mobil itu malah diserang oleh makhluk alien itu sehingga Daniel dan temannya harus menghabisi makhluk alien itu. Pesawat pengebom mulai menjatuhkan bomnya sehingga Daniel pun dan temannya lari. Di samping itu juga mereka terus dikejar oleh makhluk itu. Sehingga dua orang temannya mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Daniel dan yang lainnya. Singkat cerita, Daniel pun terbangun di tempat tidur. Tidak lama kemudian, Daniel mendatangi komandan dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol, komandannya itu adalah anaknya Daniel di masa depan yang bernama Murray Forrester. Setelah itu Daniel kembali diajak menangkap dari betinanya untuk diteliti. Kenapa harus betina? Karena betina itu selain bisa berkembang biak, yang betina itu sangatlah kuat karena komandan Murray pernah mengebom pakai racun di sarangnya. Didapati yang jantan banyak yang mati, tetapi si betina tidak mati. Mereka pun akhirnya berangkat bersama dengan helikopter. Setelah sampai, prajurit pun turun untuk menangkap makhluk itu. Tetapi makhluk itu malah ngamuk sehingga komandan Forrester pun turun untuk membantu prajurit lain. Tidak lama kemudian makhluk itu malah memanggil yang lainnya sehingga ribuan makhluk itu datang untuk menyelamatkan induknya. Terpaksa Daniel pun turun ke gua itu. Ternyata induknya itu sudah berhasil ditangkap dan langsung dibawa oleh helikopter. Daniel dan anaknya pun kabur dengan mobil Hammer. Walaupun makhluk itu terus mengejarnya, tetapi akhirnya mereka berhasil kabur. Scene berpindah ketika Forrester sudah di helikopter. Mereka pun sampai di markas besar yang dikelilingi tembok raksasa. Makhluk itu pun dibawa ke ruang laboratorium dan diberikan obat bius sehingga makhluk itu pun tidak bisa bergerak. Murray Forrester pun mulai mengambil sampel darah makhluk itu. Di awal penelitian, Murray pun terus gagal. Tetapi ia tidak putus asa. Murray Forrester pun terus mencobanya sampai pada akhirnya ia pun berhasil 100%. Tetapi makhluk itu pun mengetahui bahwa kelemahannya sudah diketahui oleh Murray sehingga makhluk itu pun meminta bantuan sampai suaranya pun sangat keras. Tidak lama kemudian, bom ranjau yang ada di luar tembok pun meledak dan ternyata ribuan makhluk itu datang mengepung markas itu untuk menyelamatkan induknya. Daniel dan Murray pun segera pergi ke atas untuk naik helikopter untuk mengamankan sampel itu. Makhluk itu pun terus meminta bantuan. Di sisi lain, alat teleportase mulai menyala. Ternyata makhluk itu sudah masuk ke ruang lab dan menyelamatkan induknya. Dan induknya pun memberitahukan untuk menangkap Murray Forrester karena dia yang mengambil sampel itu. Akhirnya makhluk itu pun mengejar Murray. Setelah itu Daniel dan Murray pun terpojok sehingga akhirnya mereka pun menyerang makhluk itu. Setelah itu mereka lari. Tetapi salah satu makhluk itu menembak Murray hingga terjatuh. Daniel pun mencoba menolong Murray. Suasana pun semakin kacau karena ribuan makhluk itu berhasil menguasai markas itu sehingga helikopter pun meninggalkan mereka.
Daniel pun membawa Muri sampai pada akhirnya Muri menyerahkan sampel itu kepada Daniel karena dia rasa dia tidak akan selamat, dan Muri pun menyuruh Daniel memproduksi yang banyak. Tidak lama kemudian induk makhluk itu datang dan membawa Muri. Daniel mencoba menyelamatkan anaknya itu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa. Muri pun dibawa oleh makhluk itu, dan tiba-tiba Daniel kembali berteleportase sambil memegang sampel itu. Singkat cerita, Daniel pun terbangun dan menyuruh untuk memproduksi banyak sampel itu, tetapi alat teleportasenya terputus karena meledak akibat peperangan, sehingga mereka tidak bisa mengirimkan kembali ke tahun itu atau ke masa depan. Setelah itu akhirnya Daniel disambut oleh istrinya dan mereka pun pulang. Di rumah ternyata Muri yang masih kecil datang dan memeluk Daniel. Daniel pun merasa sedih karena di masa depan dia tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Malam harinya Daniel bercerita kepada istrinya bahwa Daniel bertemu dengan anaknya di masa depan. Setelah itu Daniel mendatangi temannya yang pernah mengambil cakar makhluk itu dan mengajaknya bergabung untuk menyelamatkan anaknya. Cakar itu pun diteliti agar mereka mengetahui tempat kediaman makhluk itu, dan ternyata tempatnya di Rusia. Sehingga mereka pun meminta bantuan kepada presiden agar presiden memberikan izin untuk pergi ke Rusia, tetapi presiden tidak mau membantu. Sehingga Daniel pun ingat bahwa ayahnya memiliki pesawat, sehingga ia pun mendatangi ayahnya untuk meminta bantuan dan menjelaskan bahwa ini bukan rencana pemerintah dan malah bertolak belakang dengan pemerintah. Sehingga ayahnya pun menyetujuinya. Mereka pun akhirnya berangkat ke Rusia. Salah satu anak buah Muri Forrester pun membuat sampel itu menjadi banyak untuk membunuh makhluk itu. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di Rusia. Setelah itu mereka mulai mencari tempat makhluk itu. Di perjalanan mereka merasakan ada medan magnet yang sangat besar yang mengakibatkan alat ukur jadi tidak bekerja dengan normal atau error. Mereka pun langsung meledakkan tempat itu. Dan langsung masuk ke gua. Setelah di dalam ternyata benar saja ada kapal besar yang diduga mengangkut makhluk itu. Mereka pun memasuki pesawat itu dan ternyata benar saja mereka menemukan sarang makhluk itu. Satu persatu sampel itu disuntikan kepada makhluk itu dan ternyata benar saja makhluk itu pun hancur. Akhirnya mereka menyuntikkan terus untuk membunuh makhluk-makhluk itu, dan ternyata akibatnya makhluk yang lainnya terganggu dan menetas duluan sehingga menyerang mereka. Tetapi ada makhluk yang berhasil kabur. Untungnya Charlie dan si ayah berjaga di luar sehingga makhluk itu pun dihabisi si ayah. Daniel pun akhirnya keluar untuk membantu ayahnya, sehingga yang di dalam pun kewalahan karena ribuan makhluk itu mulai hidup, sehingga mereka meledakkan tempat itu dan makhluk itu pun akhirnya mati. Tetapi si ayah mengatakan bahwa induknya berhasil kabur sehingga Daniel mengejarnya. Ia pun akhirnya menemukan induk makhluk itu. Makhluk itu pun mulai menyerang seseorang. Ternyata itu tipuan dan hanya jaket saja, sehingga si ayah menembaki makhluk itu. Makhluk itu pun marah dan kembali menyerang si ayah. Tetapi untungnya Daniel datang dan menabrak makhluk itu. Makhluk itu pun disuntikan sampel di lengannya dan langsung lengannya pun meleleh. Ketika makhluk itu kembali mau menyerang Daniel, ayahnya langsung memancingnya dengan darah sehingga makhluk itu berbelot mendatangi si ayah. Daniel pun tidak tinggal diam dan langsung menusuk leher makhluk itu. Setelah itu Daniel mengeluarkan sampel dan memasukkannya ke mulut makhluk itu, sehingga makhluk itu pun hancur. Akhirnya tinggallah mereka bertiga yang selamat. Setelah di rumah ternyata kejadian di Rusia diberitakan di televisi, dan yang anehnya presiden mengaku bahwa itu pasukan elit yang diperintahkan olehnya untuk menghancurkan sarang alien itu. Daniel pun sampai ke rumah dan disambut oleh Muri dan istrinya. Di samping itu juga ayah Daniel pun sekarang jadi akur dan si ayah pun memeluk Muri
dan film pun tamat. Oke, brother and sister, jadi sebetulnya alien itu udah ada 1000 tahun yang lalu. Tetapi alien itu membeku sehingga ketika tahun 2051 kutub utara mencair sehingga di sana hangat dan alien itu baru keluar di tahun 2051. Begitu, brother and sister. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Layar 13. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.